Hakim itu baru jadi hakim kalau hakim Jakarta dulu, hakim Jakarta Pusat ya. Itu kalau belum hakim Jakarta belum hakim. Kenapa tuh Kang? Ya karena perkaranya gede, semua diuji di situ. Cobaannya makin Cobaannya gede. Oh, godaannya gede. Itu mah contohnya kemarin kan wakil pusat itu kan. Bayangin dari dulu itu kalau Tangerang 30 itu lebih dari 30 ya. Saya kan 60. Abis dari sekretaris asisten ketua MA. Saya ingat karena di Tangerang itu kan ke bandara banyak tuh penyusup narkoba dilepas-lepasin, dibebasin tuh. Nah, malah dulu ada dilaporin tuh sama Kapolri. Saya lupa orang Kapolrinya pasti ingat, masih hidup tuh. Mana Kapolri? Nah, karena teman kuliah S3 saya. S3 ya, kalau saya betul S3 atau S2 saya lupa, pokoknya antara S2 S3. Marah-marah. Suratnya kasar tuh. Kan pasti nyampe saya semua kata KMA. Loh, saya juga marsekal, Sep. Dia juga jenderal. Ya Pak, yang salah teman kita juga Pak, anak buah Bapak di Tangerang. Oke. Ya, kemudian sekjennya juga Pranowo, marsekal juga. Saya dipanggil, lu kan anak tentara, sudah beresin Tangerang. Matiin aja semua. Ya gue matiin, selesai urusan. Itu dipindahin ke Tangerang. Tangerang ternyata kan membuat goyang semua karena bandar kaitan persilatan tuh, muat Edi Ginting itu kan beritanya rame itu. Pertama kali mati ribut. Akhirnya saya disuruh pindah tuh. Nah itulah hakim-hakim Jakarta ramai kena kasus itu. Nah itulah idenya Pak Yusril sebagai Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agungnya Sarwata. Saya belum setahun di Tangerang, ya terus kita mati-matiin narkoba, suruh pindah ke pusat. Ya, karena saya kan hakim niaga pertama, ranking pertama loh saya. Jago bisnis. Saya hukum bisnis bukan pidana sebenarnya mah. Ya pidana mah main-main aja saya. Matiin-matiin itu lupa juga apa matiin-matiin. Saya hukum bisnis kalau bicara hak kekayaan intelektual, cara persaingan usaha, itu yang saya ajarkan. Ya. Nah, pindahlah di pusat, tanganilah perkara-perkara gede di situ. Nah, di situ memang ujian. Makanya saya bilang hakim itu baru jadi hakim kalau hakim Jakarta dulu, hakim Jakarta Pusat. Ya. Itu kalau belum hakim Jakarta belum hakim. Kenapa tuh Kang? Ya karena perkaranya gede, semua diuji di situ. Cobaannya gede. Oh, godaannya gede. Itu mah contohnya kemarin kan wakil pusat itu kan. Bayangin dari dulu itu kalau Tangerang 30 itu lebih dari 30 ya. Saya kan 60. Itu di tahun berapa tuh udah segitu Kang? Itu saya 99 ya. Pokoknya habis reformasi 99 sampai 2003 saya di sini 2002. Saya lupa lah pokoknya segitu. Kan lupa 20 tahun lebih lah aki-aki pikun. Ya. Oke. Nah, singkat cerita kenapa resign Kang? Resign tuh karena saya menghadapi beberapa perkara ya, ada tekanan-tekanan. Itu tercatat di beberapa majalah lah, masih ada jejak digital. Saya nggak kuat, saya bilang nggak kuatnya bukan masalah apa. Kan majelis hakim itu 3 orang majelis, ya. Nah kita kan punya 2. Kalau 2 takut, saya nggak kan kasihan juga teman saya. Akhirnya diomelin sama istri-istrinya, deket sama si Asep percuma, kita nanti dibuang jauh gitu. Saya kan kasihan teman saya. Udah deh kalau gitu gue yang keluar supaya aman. Nah biar lu aman. Ternyata parah. Gue dipanggil dulu masih seluruh mau TV kan, sekarang kan tinggal metro kan, muncul dari TV ke TV itu kan. Nah, takut ternyata suara si Asep dimunculkan di media-media, tambah ketakutan itu orang-orang MA, karena takut rahasianya dibongkar. Kan nama-namanya ada di saya, siapapun. Dia tinggal nyebut aja kan, dia kan takut. Yang paling takutnya teman-teman saya takut namanya disebut kalau kita punya acara di TV Metro. Itu aja aman. Sebetulnya tekanannya bukan langsung ke Kang Asep tapi ke teman-teman saya, kan kasihan ya. Itu yang bikin gak tega gitu saya nggak tega sama teman, saya selalu solidar. Tanya teman-teman hakim sekarang, boleh. Saya pasti bela teman-teman. Dulu dipanggil kaya juga ada yang dipanggil kaya itu. Kasusnya mantan ketua KPK ya, jadi terdakwa diadili. Tuh sama Majelis Hakim Jakarta Selatan. Tapi saya tahu Hakim Jakarta Selatan tuh yang ngadili ya cuma 1 orang ya, yang sering sebut namanya itu orang benar-benar suci malaikat ya. Saya bilang kan dipanggil sama KY. Oh saya dampingi ke KY. Tanya ketua KY itu Eman, Suparman siapa. Saya kata-katain kasar. Solidaritas lagi. Saya bela, tanya saya bela. Tapi karena mereka nggak salah, tidak ada mereka betul hukum bener gitu. Itu diantaranya. Mereka tahu sama saya. Oke, kurang lebih itu ya kilas balik seorang Asep Iwan Iriawan dulu sebagai hakim. Hakim yang pastinya menakutkan. Nah, sekarang Kang Asep tampil kalau ada berita hakim ketangkep. Ya kan? Itu Kang Asep selalu tampil dan selalu menceritakan kepada kami bagaimana modus para mafia peradilan itu, kemudian apa yang mereka tawarkan dan sebagainya, pintu masuknya lewat mana. Kang Asep berarti ketika melihat junior atau mungkin dulu teman seangkatan, ada gak teman seangkatan yang juga ditangkap akhirnya, modus-modus yang mereka lakukan itu Kang Asep masih tidak berubah dibandingkan yang dulu? Jadi ketika saya
Mahkamah Agung, kan sambutan bikin isinya jangan maling gitu kan. Kemudian saya Hakim Tangerang, terus pernah di Bandung, di Pemalang, Jakarta Pusat, ya itu kan nggak jauh saya itu. Selalu saya cerita, saya juga bukan malaikat, tapi mereka masih bilang polanya sama kayak yang ketangkap itu, jangan dilakukan. Nah, tadi salah satu saya keluarkan tetap kasihan teman, kedua juga kan lama-lama kalau teman kena kan nggak enak juga kan, kasihan kan yang nanya Om Asep sih gimana tuh, anak kasihan juga saya. Nah itu udah diingatkan, itu polanya dari dulu sama, nggak berubah. Saya bilang, makanya kayak hafal, saya ceritain di media, ya. Coba, paling sederhana kan kuncinya dia bilang, kalau hakim katakanlah minta, nggak dikasih, nggak akan terjadi kok. Masalahnya digoda oleh para pengacara, pengusaha di belakangnya kan, diatur entah dari atas, entah dari kanan kiri. Dan itu dari dulu nggak pernah berubah. Tadi saya bilang, kan malah sekarang kampungan menurut saya. Tadi saya ceritakan di kereta api, di tempat mall-mall itu lebih canggih Kak, ketangkep, atau di kamar hotel check-in itu nggak ketangkep, itu banyak lain lah, bisa saya 1000 cerita, banyak cerita itu kan. Tapi kan sekarang melakukan itu kan lebih kampungan lagi kan, coba pakai telepon pasti ketangkep dong. Dulu aja nggak ada HP gampang, melalui panitra, penitipan tidak ketara agennya, padahal panitra suka nipu juga kan, ya kan ketahuan, orang tahu. Kalau di Mahkamah Agung dulu yang Hakim Agung kena, karyawan panitra itu kan parah. Dulu Mahkamah Agung nggak ada yang gitu. Dan zaman saya nggak ada Hakim Agung kena. Sekarang coba Hakim Agung kemarin kena. Sekarang kemarin Rika Jagot menyebut Hakim waktu ada. Nah, urusannya kemarin waktu sidang kalau tidak salah. Itu kan dari dulu. Dan kita bukan sekali buka kasus. Diingat, jangan sudah. Kita kan pilihan jadi hakim. Tapi kalau lama saya ngomel kan nanti saya darah tinggi, digaji 500, tadi bayar 500 juta, mending ke kampus. Di kampus saya nikmat. Terus Kang Asep pas mendengar yang itu, Zara Afrikar ya? Iya. Yang ketangkep makelar kasus di MA. Nih. Di rumahnya berapa? Hampir 1 T. Salah itu lebih. Lebih ya kan? Lebih saya berani bertaruh. Lebih saya berani katakan nih. Kan dicatat jejak digital, nggak mungkin bohong. Kenapa Kang Asep bisa menduga lebih? Ya lebih. Sekarang kan dia itu bohong kalau dikatakan baru 10 tahun. Saya di situ tahun 90 dia ada pemain. Sering saya usir. Coba saya 2 kali ke Mahkamah Agung, ketemu lagi. Janganlah, udah berhentilah. Sudah ibarat air tuh udah jangan tertumpah. Tapi teman-teman saya yang masih nggak mau hijrah, nggak mau tobat, ya kan semua nggak sih. Tuh buktinya nggak ketangkap. Si Nuradi nggak ketangkap, Sep. Si Richard, dulu tuh pakai standar itu. Ada tuh hakim, mati hakimnya itu ya. Tuh nggak ketangkap. Enggak lah, saya percayalah. Apapun ajaran agama mengatakan, ya sesaat pasti ketahuan. Kata orang Sunda, emang kudu kanyahuan, atau pepatah terasi itu akan ketahuan. Ya kayak sekarang aja aib saya itu bukan terbongkar, urusan wanita pasti. Astagfirullahaladzim. Harta tahta udah teruji, tapi kalau wanita insya Allah. Saya harus jujur. Gimana lagi ya tuh, ya. Oke, balik lagi. Teman-teman, udah itu nggak apa-apa, biar saksi kan. Kalau ketahuan gue ya sudah apa-apa lagi gitu. Yang penting ya gimana gitu ya. Zara Afrikar. Baca Zara Afrikar itu dari dulu, jadi uangnya lebih. Gini paling gampang, sekian puluh tahun ya. Tadi kan kemarin tuh gampang, nitip dapat 50 miliar, satu perkara 50 miliar. Hari kemarin, terus 20 berarti 70 dari satu perkara gula yang disebut sekarang itu kesaksian kemarin. Katakanlah ikutin dia 10 tahun, padahal tidak 10 tahun, tahun 90 udah main. Kali berapa? 70 kali 10 aja udah 7 berapa? Jadi kan tidak mungkin dong. Satu, saya tuh kenapa masuk fakultas hukum, matematiknya jeblok. Coba kalau matematiknya benar, saya masuk ekonomi. Orang goblok hukum aja, goblok matematik bisa ngitung. 71 perkara berarti dikali berapa kali puluh berapa? Tahun itu, ya? Iya. Pengen tahu setelah rakyat ketangkap, nanti saya kasih itunya, videonya. Mantan-mantan pimpinan langsung nggak bisa tidur itu. Ketar-ketir semua. Ketar-ketir. Yang buktinya salah satu disebut tuh hari ini kan. Nah, S itu mantan ketua muda Perdata. Kang, dari jaksa sampai ke hakim itu bisa tidak ya betul-betul membuktikan itu aliran dananya 1 triliun itu dari mana saja? Ya kan lucu. Kalau dia punya, katakan udah anggap 1 triliun atau hampir 1 triliun ya katanya. Terus ambil 1 kilo. Ya kan nggak mungkin dia terima duit kalau nggak ada orang lain. Baru kemarin terbuka dia konsultasi sama Hakim Agung, ngapain perkara konsultasi? Wong dia nggak ada hubungan dengan apa-apa. Berarti kan sudah tahu dong, bisa ada nitip jalan tol aja bayar. Minimal ke Bandung aja 10.000, apalagi perkara. Kita sebutnya 50 miliar sama 20 miliar disebut loh. Dia menyebar di media kemarin hari-hari ini kan. Artinya apa? Ya nggak mungkin dia sendiri, ada lain. Nah tinggal gampang. Loh, dia kan di Mahkamah Agung, nggak mungkin mainnya di PN. Hanya baru Surabaya, Tanur kan. Tadi dia kan konsultasi sama Hakim Agung katanya kan S itu. Ya berarti kan ada SS lain kan.
Quran itu kan tidak S, ada M, ada L. Instrumen yang dimiliki oleh penyidik sekarang bisa ya Kang untuk Ya. menelusuri semua itu. Karena hampir 1T dilakukan berpuluh tahun, mungkin dia sendiri aja udah lupa kali itu duit dari Ya. mana aja Kang. Ya minimal kan 5 perkara menarik yang kita pernah bahas gitu kan. Kita 2 tahun inilah atau tahun ini. Kenapa enggak gitu? Sekarang kan lebih canggih. Kejaksaan tuh sampai tahu kemarin kan teman-temannya Alin tuh yang media dapat. Masa dia nggak dapat yang gitu? Kan jejak-jejak ketahuan. Canggih loh kejaksaan. Cuman nah ini akan ditelusuri enggak gitu. Iya. Kita berharap itu dibuka semua. Karena kalau dibuka semua, minimal ada efek jerah pembelajaran. Toh yang dulu dikatakan tidak tertangkap, Nur Hadi udah ketangkap, Iya. Rika tertangkap, kapok tuh pengganti si Nur Hadi si Hasbi. Itu juga belum diekspos si Hasbi, sekretaris itu kan, dengan penyanyi goyang-goyang itu sekamar pernah di Menteng gitu kan. Iya itu hakim agama loh bayarin, profesor. Kalau gue provokator. Coba, itu kan baru saya buka namanya. Makanya kalau saya ngomong gini takutnya gini nyablak. Itu ya Kang ya. Ngeri emang sih. Orang semua juga bilang janganlah desain ngomong di TV lu nanti nyablak. Gue udah batasin cuma di metro. TV lain gue berani gue bilang.